Mengapa yang enak itu haram? Karena apa ya, lupa deh. Karena sekarang kita mau lihat kenapa hal-hal yang diharamkan di dunia tapi justru dihalalkan di surga. Ini dia penjelasannya. Lihat yuk. Hal-hal yang diharamkan di dunia, kenapa dihalalkan di surga? Pemirsa beriman, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran telah dijelaskan bagaimana keadaan di surga kelak bagi para penghuninya yang selalu berbuat baik dan menjauhi segala yang dilarang Allah ketika di dunia. Ya, karena keadaan di surga nanti bukanlah seperti di dunia ini. Dunia ini bagi orang mukmin adalah alam ujian dan menjadi ladang dalam mendapatkan bekal ke akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sekian banyak aturan di dunia, baik yang mewajibkan maupun yang mengharamkan. Maka bagi siapa yang menjalankan kewajiban dan meninggalkan yang haram, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ridhonya dan memasukkannya ke surga. Kelak di surga juga dikatakan bahwa tidak akan ada lagi aturan atau syariat yang harus dijalankan oleh para penghuninya. Sesuatu yang tadinya diharamkan di dunia menjadi halal ketika di surga. Contohnya seperti meminum khamar, berzina, memakai sutra bagi laki-laki dan lain sebagainya. Bahkan dijelaskan pula dalam Al-Quran bahwa khamar itu tersedia gratis di surga di sungai yang mengalir. Nah pemirsa, namun mengapa hal-hal yang diharamkan di dunia menjadi halal saat di surga kelak? Berikut tim berita Islami masa kini memaparkannya untuk Anda. Dalam permasalahan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan beberapa hal di dunia, kemudian Allah menghalalkannya ketika di surga. Maka hal tersebut merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberi balasan kepada orang-orang yang mentaatinya, bersabar dan memerangi hawa nafsu dirinya di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran Surah Ar-Rahman ayat 60. Adapun mengenai sebab-sebab pengharaman, terdapat beberapa hal yang menyebabkan perkara tersebut diharamkan di dunia. Di antaranya adalah, yang pertama, tidaklah penting bagi kita untuk mengetahui semua sebab pengharaman yang Allah tetapkan. Karena ada beberapa sebab yang kadang-kadang tidak kita ketahui. Dan yang penting adalah, kita tetap berpegang kepada segala ketetapan Allah tersebut secara tunduk, sekalipun kita tidak tahu sebabnya. Karena sikap mematuhi dan tunduk kepada segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan tuntutan Islam yang dibangun di atas ketaatan yang sempurna karena Allah Ta'ala. Yang kedua, kadang-kadang nampak bagi kita beberapa sebab pengharaman di dunia, seperti kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kita untuk berbuat zina karena berbagai sebab, seperti ketidakjelasan keturunan, tersebabnya penyakit kelamin dan lain sebagainya. Maka ketika syariat melarang hubungan yang tidak disyariatkan, itu maksudnya adalah untuk memelihara kejelasan keturunan dan menghindarkan penyakit yang membahayakan kita. Namun hal-hal tersebut terkadang tidak dimengerti sedikitpun oleh orang-orang kafir dan durhaka, sehingga mereka tetap melakukan hubungan seksual seperti binatang. Mereka menyetubuhi beberapa teman wanitanya berganti-ganti, atau mereka bersetubuh dengan kerabat dekatnya. Jelas hal tersebut berbeda sekali dengan hubungan antara seorang laki-laki dengan bidadari di surga. Karena jika di dunia ini seorang laki-laki berbuat zina dengan pelacur, maka pelacur itu dikatakan sebagai wanita yang hilang harga dirinya, sedikit iman dan rasa malunya, dan tidak terikat dengan hubungan syar'i yang tetap dengan seseorang yang dilandasi akad yang benar. Sedangkan halalnya seorang laki-laki bersetubuh dengan bidadari di surga, maka mereka terkhususkan untuk suami-suami mereka atau orang-orang yang diberi balasan oleh Allah dengan diberi bidadari-bidadari itu, karena buah dari kesabaran mereka dalam menahan diri dari yang haram ketika di dunia. Seperti firman Allah Ta'ala yang artinya, mereka tidak pernah disentuh oleh seorang manusia pun sebelum mereka, ataupun oleh jin. Quran Surah Ar-Rahman ayat 58.
Dan bidadari-bidadari tersebut adalah istri bagi penghuni surga, seperti firman Allah yang artinya, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari yang mereka terkhususkan untuk suami-suami mereka, atau orang-orang yang diberi balasan oleh Allah dengan diberi bidadari-bidadari itu, karena buah dari kesabaran mereka dalam menahan diri dari yang haram ketika di dunia, seperti firman Allah Ta'ala yang artinya, mereka tidak pernah disentuh oleh seorang manusia pun sebelum mereka, ataupun oleh jin. Quran Surah Ar-Rahman ayat 58. Dan bidadari-bidadari tersebut adalah istri bagi penghuni surga, seperti firman Allah yang artinya, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari yang bermata jeli. Quran Surah At-Tur ayat 20. Maka bidadari-bidadari tersebut pun dikhususkan hanya untuk suami mereka dan tidak untuk yang lainnya. Dan yang ketiga, sesungguhnya pengharaman atas suatu perkara di dunia terkadang merupakan ujian dari Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya. Apakah mereka mau melaksanakan perintah dan menjalani larangannya, atau malah ingkar kepada Tuhannya? Dan ujian juga bukanlah berupa sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak disukai, namun terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian berupa sesuatu yang diinginkan oleh hambanya, agar dapat diketahui bagaimana ketaatan hamba-hambanya. Dan yang terakhir, sebab diharamkannya sesuatu di dunia adalah karena sesungguhnya hukum-hukum yang berlaku di dunia tidaklah sama seperti hukum di akhirat. Seperti khamar di dunia diharamkan karena bisa menyebabkan hilang akal bagi orang yang meminumnya. Berbeda dengan khamar di akhirat yang baik, yang tidak akan menyebabkan hilang akal dan tidak menimbulkan pening di kepala, serta tidak membuat kembung di perut peminumnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyediakan khamar di surga bagi para penghuninya yang taat dan bersabar, serta menahan hawa nafsunya ketika di dunia. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, perumpamaan jannah atau surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Quran Surah Muhammad ayat 15. Nah, pemirsa beriman, demikianlah penjelasan mengenai kenapa hal-hal yang diharamkan di dunia menjadi halal ketika di surga. Sesungguhnya semua yang Allah tetapkan adalah yang terbaik bagi para hambanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin melarang sesuatu jika tidak ada hikmah di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberikan balasan yang baik bagi para hambanya yang taat. Sungguh Allah Maha Adil lagi Maha mengetahui segala perbuatan hambanya. Subhanallah. Subhanallah, jadi gitu pemirsa. Jadi hal-hal yang diharamkan oleh Allah di dunia ini itu adalah bentuk dari ujian dari Allah. Kalau misalnya kita lulus ujian, insya Allah surga balasannya. Iya, gitu. seperti tadi minuman khamar gitu ya. Surga ternyata berlimpah-limpah lah gitu ya. Dan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita orang beriman ya. Tidak hanya cukup menjadi yang beriman saja, tapi juga harus bertakwa sehingga kita tahu bisa menyortir apa-apa saja yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dan yang pasti semuanya itu adalah yang Allah tetapkan adalah yang terbaik untuk kita umatnya. Betul sekali. Oke, setelah ini masih ada yang lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.